Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian hari ini selalu sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan serta kebaikan. Jumpa lagi dengan tetap di jalur yang sama, di cerita-cerita mistis tentang pendakian dan tentang gunung. Semoga ada manfaatnya, dan jika tidak bermanfaat, di skip aja teman-teman. Jangan lupa untuk terus subscribe dan mendukung channel ini. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Kali ini tetap di jalur yang sama, tetap di ruang yang sama, masih dengan cerita misteri, di mana kejadian ini saya alami terjadi di waktu mau mendaki atau mau tirakat di di Pringgondani, beradanya di lereng Gunung Lawu, tepatnya di daerah Kecamatan di Desa Blumbang, Kabupaten Karanganyar. Pringgondani ini adalah salah satu tempat yang disakralkan oleh para peziarah, di mana di Pringgondani ini ada 7 sendang, terus 1 pancuran, dan ada 1 kayak wisma gitulah teman-teman, kayak padepokan, dimana orang-orang biasanya memakai untuk meditasi. Untuk menuju Pringgondani sendiri kita bisa menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang bisa kita parkirkan di sekitar rumah penduduk, atau bisa kita parkir di lapangan Desa Blumbang tersebut. Nah, untuk ke Pringgondani ini kita harus melewati sebuah perkampungan, dan kanan kiri itu tanaman sayuran teman-teman. Jadi ada sayur daun bawang, ada wortel dan sebagainya. Jadi suasananya ini sangat asri sekali. Jadi bisa sekalian refreshing ya, mana airnya dingin, tahu sendiri air pegunungan ya. Terus setelah itu kita menuju jalan setapak yang agak menanjak. Di situ kita akan mendaki, walaupun ini tepat di lereng Gunung Lawu, tapi bisa dibilang masih sangat ke bawah teman-teman. Jadi masih aman lah untuk siapapun itu, untuk masih aman. Nah, di arah Pringgondani sendiri ini biasanya peziarah ini akan menuju ke sendangnya itu, yang sendang namanya Sendang 7 Pancuran itu teman-teman. Jadi di situ ada 7 sendang. Biasanya orang-orang yang ke situ itu malah berkahnya kebanyakan yang orang mencari jabatan ataupun pencari penglarisan seperti sinden, kayak penyanyi itu biasanya, penyanyi campur sari itu biasanya ke situ teman-teman. Jadi bukan kita mau musyrik atau syirik ya. Musyrik atau syirik itu tergantung keyakinan masing-masing. Selama kita tidak menyekutukan Allah, insya Allah tidak dibilangnya syirik ataupun musyrik. Yang kita sebenarnya menuju ke sendang itu hanya sebagai perantara, bahwasanya untuk pembersihan diri. Nah, kalau teman-teman pernah ke Pringgondani itu, di ujung dari sendang itu akan ada sebuah air terjun, tapi nggak begitu besar. Air terjun itu kecil, airnya tidak sebesar di Grojogan Sewu ya. Nah, di atas air terjun itu ada batu yang mengambang. Nah, batu mengambang itu kalau konon menurut cerita itu adalah batunya waktu Sabtu Pranegara ketemu Saladina Ali untuk mencari guru sejati. Jadi di situ itu. Nah,
Kenapa orang rata-rata ke situ teman-teman? Pertama karena daerahnya itu memang sepi ya, sepi, cocok untuk meditasi, menguji ilmu. Dan yang kedua, di Pringgondani ini percaya atau tidak percaya, ada beberapa mitos yang menyatakan bahwasanya Pringgondani ini dulu adalah kasatriannya Gatotkaca. Jadi Gatotkaca itu kasatriannya ada di Pringgondani. Sebenarnya di Pringgondani itu ada satu sendang yang memang benar-benar kalau kita ke sana itu akan merasakan sensasi yang berbeda. Jadi itu kan ada 7 sendang, 7 pancuran. Kalau penyanyi atau penyanyi campur sari gitu biasanya mereka berada di sendang yang ke nomor 3 kan, sendangnya walaupun tuh sendang satu di lereng laut tapi airnya itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang agak panas tapi ada yang sedingin es, tergantung niatan kita. Jadi seperti itu. Nah, waktu itu saya mengantar salah satu teman ini mau nyalon jadi lurah di daerah Wonogiri teman-teman. Jadi mau nyalon lurah di daerah Wonogiri. Jadi calonnya ini ada 5 calon. Terus teman saya ini ya bisa dibilang kalau untuk materi tidak terlalu memiliki materi, dia hanya bermodal keyakinan dan diniatin niat tulus untuk merubah kampungnya. Makanya ini ada calon 5, salah satu calon teman saya ini. Nah, kita ke sana waktu itu teman saya ini saya sarankan untuk mandi di air pancurannya, itu air gerojokan, tidak di air sendangnya. Karena apa? Karena kalau di air sendangnya itu saya berpikir bahwasanya itu sudah di air yang bukan air, memang airnya itu mengalir, cuman kan dia kayak ditampung gitu loh teman-teman. Kalau di gerojokannya kan itu memang air murni yang jatuh dari atas turun ke bawah kan gitu. Nah, singkat cerita, waktu saya di situ, pas waktu saya menyuruh teman saya ini di Pringgondani itu, saya tuh melihat kayak ada seseorang. Jadi ada kakek-kakek itu saya lihat. Jadi saya lihat di samping sebelah kanan teman saya. Lalu saya bilang, teman saya kan, saya tanya, kamu ada merasakan sesuatu enggak Pak? Enggak tuh Mbak. Oh ya sudah, kalau enggak ada lanjutkan, saya suruh lanjutkan begitu. Nah, di saat-saat berikutnya ini kan teman saya suruh mandi sekuatnya ya. Karena Pak, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk mandi di air terjun. Itu kan kita nggak bisa paksakan, karena tahu sendiri air terjun gunung itu kan dinginnya luar biasa. Nah, setelah itu sekitar hampir setengah jam lebih teman saya udah nggak kuat. Terus saya suruh untuk mengganti bajunya, mengganti atau salin. Akhirnya setelah itu dia ganti baju, lalu kita turun ke bawah. Turun ke bawah itu ada satu bangunan di mana memang kita di situ itu boleh meditasi ataupun mengukur apa yang kita saksikan tadi. Lalu saya lihat kakek yang tadi berdiri di samping teman saya ini masih bersama dia. Jadi masih bersama dia. Terus saya coba tanya bahwasanya apakah teman saya ini bisa terpenuhi cita-citanya. Terus sang kakek itu bilang, oh ya
temen ini bisa, cuman lalu kakek itu berkata bisa, akan tetapi harus sangat diwaspadai. Karena apa? Karena selisih suaranya tidak akan banyak. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi kakek ini berkata bahwasanya harus membuat, jadi suruh membuat bacaan rasulan dengan pisangnya itu harus ada 3 sisir. Jadi kalau orang kan biasanya pisangnya ada setangkep ini ya teman-teman, tapi ini harus ada 3 sisir dan itu harus pisang merah. Jadi pisang yang berwarna merah. Ya udah, kita usahakan, kita cari. Akhirnya 2 minggu berikutnya itu dapat pisang merah itu dari daerah Pacitan. Dari daerah Pacitan itu kita dapat. Nah, pada akhirnya sebulan sebelum hari H kita dapat pisang merah itu. Nah, tiba waktunya hari H ini teman-teman. Hari H ini kan saya di Jakarta, saya tidak bisa mendampingi teman saya ini, tapi saya selalu pantau dia. Pada akhirnya setelah hari H itu memang benar dia itu menang selisih suaranya itu hanya 128. Jadi memang benar-benar sedikit sekali itu selisih suaranya. Akhirnya dia menang. Nah, setelah dia menang 3 hari berikutnya dia saya sarankan untuk datang ke Pringgondani lagi. Datang ke Pringgondani ya, walaupun hanya ayam kecil harus disembelih di sana, bikin konten. Nggih, pada akhirnya yaitu 3 hari setelah itu saya suruh ke Pringgondani lagi karena dia kan sudah menang jadi lurahnya. Saya suruh walaupun hanya ayam kecil harus disembelih di sana sebagai rasa tanda syukur, ya ibaratnya sedekahan. Akhirnya ke sana. Nah, saya sudah berpesan sama teman saya ini bahwasanya kalau jadi lurah ya jangan macem-macem, nanti akan ada imbasnya. Makanya saya bilang mungkin dia tidak akan berani macem-macem seperti apa yang saya omongkan teman-teman. Intinya sebenarnya segala sesuatu itu bukan sebuah kebetulan ya, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka kita manusia itu hanya menjalani. Kita tidak bisa memilih untuk menjadi apa dan seperti apa, akan tetapi kita bisa tentukan mau kemana arah kita. Jadi pada intinya tuh musyrik atau tidak itu tergantung pribadi masing-masing. Kita tidak bisa bilang bahwasanya seseorang itu menyekutukan Allah atau bukan. Intinya selama kita berkeyakinan bahwa kita tidak menyembah selain Allah, yang bagi saya itu jalanin saja. Karena apa? Orang hanya bisa melihat apa yang kita kerjakan, tetapi orang tidak bisa melihat apa yang kita niatkan, kan begitu. Nantinya tetap jalanin hidup ini dengan penuh bersyukur, bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kita miliki. Jangan ngoyo, jangan neko-neko, karena apa yang kita miliki itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke Pringgondani atau pernah main ke sana,
Boleh coret-coret di komen ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.